Makanya orang kalaupun sudah cinta itu, orang pencinta tidak butuh klarifikasi. Seorang pencinta tidak butuh kepada cerita, seorang pencinta tidak butuh kepada logika. Tapi seorang pembenci, bagaimanapun kebaikan yang kita sebutkan itu percuma. Begitupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah cinta kepada Allah, antara batu dengan emas sama harganya di diri mereka. Pada ajib. Karena yang dia lihat bukan nilai batunya, yang dia lihat bukan nilai emasnya, tapi Allah yang menjadikan itu sama. Itu kalau orang yang pencinta. Dengan lamun wah kedung jatuh hati kepada kekasihnya, timak nengentut ambun duren sinambun. Tentu Bapak pura-pura anda dengar. Ya karena ada mahabbah. Begitupun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita berbicara tasawuf, kalau digandengkan dengan fikih enggak bakal ketemu. Karena bahasa cinta dengan bahasa fikih itu beda. Lamun fikih bahas halal, haram, makruh, mubah, sah, batal. Tapi kalau tasawuf berbicara masalah hati. Lamun dekadu fikih sekedik-kedik syirik. Coba apa kata lagu orang dulu? Sehari tak berjumpa, mati rasanya. Masa sejelon dek berdait mati. Tentu ibu. Pada pada Roma Irama. Karena itu bahasa seorang yang cinta. Makanya orang cinta itu tidak butuh pengakuan. Orang cinta tidak butuh kepada pujian. Tapi orang cinta hanya melihat aspek yang dia cintai. Selama itu dari orang yang dia cinta, maka dia akan tetap menikmati itu meskipun itu merugikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin walladzi liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. معاشر المسلمين, para jamaah hadirin wal hadirat, para pecinta ilmu, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang barakah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita menjadi hamba yang istiqamah, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam iman dan husnul khatimah yang insya Allah bersama dengan Rasulullah di dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغاطي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sehat jemaah. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada malam hari ini kita lanjutkan kembali kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Ila anqal fa amma at-tasbitu inda muayanati malakil mauti fa huwa ala thalathati awjuhin ahaduha al-ismatu minal kufri wa tawfiqul istiqamati ala at-tauhid hatta takhruju ruhahu wa huwa ala al-islam. Pada malam hari ini kita membahas sesuai dengan penjelasan pada minggu yang lalu tentang satu ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Pada minggu yang lalu kita membahas at-tasbit, keteguhan, keselamatan yang dimaksudkan oleh Allah dalam ayat itu bagi orang-orang yang mukmin, yang mukhlis dan yang taat. Maka pada malam hari ini adapun bagi orang-orang yang mukmin, yang beriman, yang ikhlas dan yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan amma tathbit inda muayanati malakil maut. Adapun keteguhan dari Allah bagi orang-orang yang baik, orang-orang yang taat itu dikala mereka berjumpa dengan malaikat maut indan naza', dikala mereka akan menghadapi kematiannya. Apa diberikan oleh Allah kepada mereka? Yang pertama disebutkan para jamaah bahwa ahaduha al-ismatu minal kufri wat taufiqu wal istiqamah ala tauhid hatta takhruja ruhahu. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perlindungan bagi orang itu untuk mati dalam keadaan kafir.
dijaga dia oleh Allah, dipelihara dia oleh Allah, karena Allah yang langsung membimbing mereka. Mereka dalam bimbingan Allah, yaitu orang-orang yang taat. Karena Bapak Ibu, kalau kita ingin bahagia dalam hidup ini, hendaklah ketaatan kepada Allah adalah kunci bahagia. Karena orang yang taat kepada Allah itu pasti bahagia. Enggak neko-neko dalam hidup. Apa yang baik kata Allah, itu yang dia lakukan. Apa yang enggak baik kata Allah, itu yang dia jauhkan. Itu orang yang taat. Bahkan pada jamaah kita, orang yang cinta itu tidak butuh pengakuan. Akan tetapi kalau orang yang memang benci, meskipun kita menceritakan kebaikan kita, mereka tidak butuh itu, karena itu percuma. Makanya para jamaah, kalaupun ada pembenci kepada kita, percuma pelungguh ceritakan kebaikan pelungguh. Percuma pelungguh, oh saya umroh berkali-kali, saya haji alhamdulillah, lemak keberangkat haji. Mereka tidak butuh itu. Karena memang yang ada dalam hati mereka adalah kalau kebencian. Dan orang yang memang sudah tabiatnya benci kepada saudaranya, benci kepada orang lain, mereka buta dengan kebaikan yang kita lakukan. Makanya percuma. Kalaupun ada orang yang membenci kita, Bapak Ibu, ya biarkan kebencian itu milik mereka, tapi jangan sedikit pun dalam diri kita ada kebencian untuk orang lain. Padas niki? Okay. Kalaupun kita diceritakan aib kita, biarkan. Kalaupun kita dicaci maki, biarkan. Kalaupun kita dipitnah, biarkan. Tapi jangan sekali-kali membalas caci maki dengan caci maki. Bukan itu cara Rasulullah SAW. Jangan sekali-kali membalas fitnah dengan fitnah, kan sama kita. Jangan sekali-kali membenci orang yang membenci kita. Justru Rasulullah SAW mencintai orang-orang yang membenci beliau. Bahkan beliau mendoakan mereka, Allahumma hdini qaumin fa innahum la ya'lamun. Tapi begitu pun sebaliknya, bagi orang yang sudah cinta, meskipun diceritakan aib kita, meskipun disebutkan kejahatan kita, diceritakan tentang keburukan kita, mereka tidak butuh cerita. Karena yang namanya mahabbah itu la sautin wala harfin, tidak butuh kepada ucapan dan tidak butuh kepada pengakuan. Bapak Ibu, kita punya anak, sayang tidak pelungguh kepada anak? Bulat anak tu, bedeng, meresigon, sayang dari anak. Keriting bulu, sayang. Jeweh biwih, sayang. Berember-emberuan, bagaimanapun rupanya, yaitu anak saya, yaitu kecintaan saya. Makanya orang kalaupun sudah cinta itu, orang pencinta tidak butuh klarifikasi. Seorang pencinta tidak butuh kepada cerita, seorang pencinta tidak butuh kepada logika. Tapi seorang pembenci, bagaimanapun kebaikan yang kita sebutkan, itu percuma. Begitupun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah cinta kepada Allah, antara batu dengan emas sama harganya di diri mereka. Pada ajin. Karena yang dia lihat bukan nilai batunya, yang dia lihat bukan nilai emasnya, tapi Allah yang menjadikan itu sama. Itu kalau orang yang pencinta. Dengan lamun wah kedung jatuh hati kepada kekasihnya, timak nengentut ambun duren sinambun.
Tentu Bapak? Pura-pura anda dengar. Ya karena ada mahabbah. Begitupun kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita berbicara tasawuf, kalau digandengkan dengan fikih, enggak bakal ketemu. Karena bahasa cinta dengan bahasa fikih itu beda. Lamun fikih bahas halal, haram, makruh, mubah, sah, batal. Tapi kalau tasawuf berbicara masalah hati. Lamun dekadu fikih sekadi-kadi syirik. Coba, apa kata lagu orang dulu? Sehari tak berjumpa, mati rasanya. Masa sejelon dek berdait mati. Tentu ibu. Pada mana Roma Irama. Karena itu bahasa seorang yang cinta. Makanya orang cinta itu tidak butuh pengakuan. Orang cinta tidak butuh kepada pujian. Tapi orang cinta hanya melihat aspek yang dia cintai. Selama itu dari orang yang dia cinta, maka dia akan tetap menikmati itu meskipun itu merugikannya. Begitupun kematian. Maka kematian bagi orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bahagia dengan kematian. Mereka tidak ingin mati. Mereka tidak mau mati. Tapi mereka rindu dengan kematian. Kenapa? Karena syarat untuk berjumpa dengan Allah adalah mati. Makanya bahasa kematian bagi orang-orang pencinta Allah itu adalah roji'un, yang berarti pulang, berarti kembali. Orang mati itu mereka kembali kepada pemiliknya, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam satu waktu Bapak Ibu, Imam Asy-Syafi'i ditanya oleh seorang muridnya. Apa kata muridnya? Wahai guru, kenapa orang alim itu, orang soleh itu meninggalnya cepat? Kalau para ulama jarang yang panjang umurnya. Orang-orang soleh kadang usia muda sudah meninggal. Jarang yang sampai 80, 90, apalagi ratusan, jarang. Kenapa orang alim itu matinya cepat? Orang soleh itu meninggalnya cepat. Sementara tukang seher je kesekat mati. Iya sih begitu. Sementara orang-orang maksiat itu meninggalnya susah. Lama mereka hidup. Apa kata Imam Syafi'i? Wahai muridku, hidup ini diibaratkan seperti kebun bunga. Kalau engkau masuk ke kebun bunga, dari taman pertama sampai taman yang terakhir pasti banyak macam bunga. Indah kamu pandang. Kira-kira dari sekian banyak bunga itu, bunga yang mana yang pertama kali engkau petik? Tapi jawaban kira-kira bunga yang paling bagus. Maka wahai guru, kata muridnya, yang aku ambil ya jelas bunga yang paling baik, bunga yang paling bagus, bunga yang paling indah. Maka Imam Syafi'i bertanya, kenapa bunga yang paling bagus kamu cabut? Kenapa tidak yang jelek? Maka muridnya berkata, aku cabut itu bunga yang paling indah karena aku senang. Untuk aku simpan, aku rawat dia dengan baik, untuk aku siram agar bunga itu cepat tumbuh, lebih besar, lebih bagus dan lebih indah lagi. Apa kata Imam Syafi'i? Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak, kenapa Allah mematikan orang-orang soleh terlebih dahulu daripada orang-orang yang ahli maksiat? Karena Allah rindu dengan mereka. Allah kepingin berjumpa dengan mereka. Allah ingin membahagiakan mereka.
karena cukuplah perjuangan mereka menyebarkan ajaran agama Allah, dan Allah ingin ngasih hadiah terbaik untuk mereka. Itulah sebabnya orang soleh itu meninggalnya cepat. Makin kebeketuan beda pilih konte umur apa bela umur, sekadi umur atau bela umur. Ya, oh mudah-mudahan panjang umur, taat ibadah, amin ya robbal alamin. Nah kembali, jadi at-tasbit yang pertama, dikala orang yang beriman menghadapi malaikat maut itu, apa yang Allah berikan bagi mereka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, al-ismatu minal kufri, Allah jaga mereka dari mati dalam kekafiran, wa taufiqul istiqamah, Allah anugerahkan mereka dikala menutup mata terakhirnya keistiqomahan. Apa yang mereka baca dikala hidup, itu yang akan keluar dikala mereka mati. Kalau dalam hidup dia senang ngucapin Allahu 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 Allah Allahu Allahu la ilaha. Sekali lagi Allahu Allahu Allah Allahu Allahu la ilaha Allahu 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 Allah Allahu 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 la ilaha. Kalau memang kalimat ini yang sering kita lantunkan dalam hidup kita, maka di akhir hayat kalimat itu yang dibimbing oleh Allah untuk keluar dari lisan kita. Maka tidak akan mati seseorang itu yang seharinya selalu mengucap Allah 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 atau la ilaha illallah, tauhidnya kuat, maka tidak akan mati mereka sebelum dari lisannya mengeluarkan kalimat-kalimat itu. Amin ya rabbal alamin. Itulah bukti cintanya Allah kepada mereka. Bagaimana Allah jaga mereka? Wal istiqamati ala tauhid. Mereka itu tetap teguh dalam tauhidnya kepada Allah, tetap teguh dia dalam keimanannya kepada Allah. Berember-ember ujian, cobaan, wajar kita diuji oleh Allah karena Allah cinta kepada kita. Tidak ada hidup yang tidak diuji oleh Allah, enggak ada. Selama kita hidup, ujian itu enggak akan berhenti, Bapak Ibu, enggak akan berhenti. Dan ujian itu tergantung daripada kelas kita masing-masing. Ujian dengan dagang gorengan, ndek pada marah ujian dengan sak jari tuan guru. Ujian seorang alim tidak sama ujiannya dengan seorang yang jadi pejabat, beda. Makanya yang dijaga sekali oleh Allah bagi kita adalah istiqamah dalam tauhid, terutama keyakinan kita. Baik keyakinan dari segi rizki,
keyakinan dari segi hidup, dari harta. Kan kebanyakan kita rusaknya mentalitas kita seorang mukmin niki pas dalam urusan harta benda. Nggih, urusan harta benda. Jadi kalau orang yang tauhidnya mantap, Allah tidak akan menghidupkan kita kecuali jumlah rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah. Tidak mungkin berpindah. Seperti cerita tiang tadi malam di Karangbuyuk kan, tiang merasa ditampar oleh dua orang menurut tiang luar biasa, dan tiang pun belajar dari situ. Pertama, tiang pernah masuk ke ATM. Masuknya tiang di ATM, ada bapak-bapak bekereng, wah kereng ngepir atas setuik sini bekereng. Masuk ke ATM, dia mau ngambil uang 4 juta. Tiang di belakangnya ngantri, sudah 3 orang di belakang. Lama bapak niki di dalam ATM. Ternyata setelah dia tanya, Pak berapa mau diambil? 4 juta Pak. Terus berembit dan embit ATM, embit kepeng Bapak Ibu. Nah entan-entan 1 juta pun baik. Mentamak kartu ngone nak baca, pilih salah seke, klik 1 juta, sugul 1 juta. Wah na sugul 1 juta menitung malik. Padahal lamun sugul mesin ATM lamun 1 juta tersugulang sugul cukup ndek 1 juta? Cukup. Udah gitu tidak cukup dengan itu, malik nak tamak kartu sugul 1 juta. Ya sugul 1 juta hitung malik. Wah ne je nyala tane rasa nangan dia. Ngone tengah antih lamun meni. Saketelu mun tamak malik sugul 1 juta hitung malik. Pak kalau begini kapan selesainya? Tiang bilang, lah Pak Haji sabar aja lah. Akhirnya selesai keluar 4 juta, 4 kali keluar ini uang, warna cukup 4 juta, ngitung na malik leman awal. Coba kalau menurut kita, karena bodoh lalu bapak ini rasa nangan tiang. Akhirnya tiang tanya, Pak kenapa mesti dihitung? Kalau memang nominalnya di layar itu 1 juta yang bapak tekan, yang keluar 1 juta. Ini mesin Pak. Kenapa bapak nggak percaya? Apa sih nak jawab Pak Haji? Ini mesin ciptaan manusia. Wajar kalau saya ragu sama mesin. Mesin pasti salah karena mesin ciptaan manusia. Jangankan mesin, manusia saja ciptaan Allah banyak salahnya. Betul tidak? Teduk terus dia. Astagfirullah. Astagfirullah. Tetempelek tiang nih si dengan nih rasa nangan tiang. Kenapa mesti dihitung kalau memang sudah keluar segitu? Artinya pelajaran yang luar biasa bagi kita Bapak Ibu, jangan menaruh kepercayaan kepada makhluk yang berlebihan. Ini mesin buatan manusia, pasti banyak salahnya. Uang manusia saja Allah yang ciptakan, banyak salahnya. Ampun yang teduh. Nah terus kenapa mesti dihitung Pak? Ya mikir aja sendiri. Oh ini kena ke ina sangar gati bapak nih. Yang pot yang mikir, tiang ketawa sendiri setelah keluar dari ATM. Lelah tiang pikir, ya Allah tetu isi bodong ke tiang. Padahal wah jelas lamun tekelik ge, lamun terkunci mobil cukup tombol tekelik tik mau nawah muni sekali aja pasti berkunci kan. Lagu ini tak malik ngecek buka lawang betutup apa ndi. Tetu nih. Wah ada mana? Nah kan pada bodoh ente. Wah tahu tak berkunci, tak kembe buka malik menek-menek. Nah inilah orang ini. Udah tahu dia keluar 1 juta, kenapa mesti dihitung? Kenapa? Karena tidak kepercayaannya, karena sesuatu yang ada belum tentu
sempurna. Saya salah jarin, iya apa dia? Allahu Akbar ibu. Nah yang pun ditekanggu remehang dengan sang anak doang jaga tahun lebih. Yang kedua, makin ada lebih dahsyat cerita yang kedua. Nggih, azan lil wallahu taala. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah itulah kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, mereka yang taat, mereka yang ikhlas dengan penuh cinta kasih dikala mereka mengerjakan kebaikan dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, Allah jaga mereka dari mati dalam keadaan kufur, dan Allah istiqomahkan mereka dengan tauhid. Jadi apa kalimat yang sering mereka jalankan dalam hidup, itu yang akan nampak di akhir hayatnya. Jadi seperti tadi cerita si baru niki adalah contoh daripada ketauhidan seorang hamba kepada Allah yang tidak pernah menggantungkan dirinya kepada mesin, karena itu ciptaan makhluk. Kenapa? Karena mohon maaf Bapak Ibu, kita sekarang ini meskipun kita berada dalam satu keluarga, tapi kecenderungan kita bersama menyampaikan cinta kasih dengan keluarga itu jarang. Paling dalam satu hari itu ya sekedar 3 jam lah kita dengan keluarga yang memang betul-betul kita bersama mereka. Kenapa? Karena kita lebih banyak di rumah itu, lebih banyak sibuk dengan urusan HP. Bareng tokol kencesenina lagu pada manca main HP. Semama andang bat senina andang timur. Tentu apa den? Enggih. Belum dengan anak-anak kita. Iya memang kita bareng dalam satu rumah tangga, tapi barengnya kita jarang kita memang berkomunikasi dengan baik. Bahkan dikala tidur satu kamar suami istri, ya Allah, ini pada main HP, pada ndak sudah yang ngerungu diri. Ya Allah. Coba para jamaah kita dari kisah ini tiang ambil hikmah apa? Hikmahnya kita ini lebih banyak ketergantungan kepada mesin makin niki. Ya Allah, kalau kita meninggalkan sholat, kita ninggalin sholat,
biasa hidup tuh. Terlambat sholat biasa rasanya. Tapi kalau kita ketinggalan HP, berembe hidup galau luar biasa. Coba pikir, tidakkah kita banyak melupakan Allah gara-gara itu? Makan berdoa-doa ndek, makan nih makanan wima kiri samun. Astagfirullah, nikmatnya di mana? Coba. Nah, yang kedua, dari satu sifat tauhid yang tiang temukan beberapa waktu yang lalu, tiang ngaji ke Lombok Timur, mampir tiang dalam satu pom bensin. Pom bensin ini yang membuat tiang takjub Bapak Ibu, memang orang Lombok ini luar biasa. Ara ina-ina jual bensin lek julun lawang pom bensin. Aneh enggak? Aneh. Jual bensin eceran di depan pintu pom bensin. Kalau dia jualnya di depan pintu masuk kan masih lah ada harapan. Kalau menurut kita mungkin sebelum masuk dia ngisi di situ, tapi ini jual bensin eceran di depan pintu keluarnya pom bensin. Aneh tidak? Oh, tapi luar biasa, tiang pun bingung. Akhirnya tiang suruh sopir mentelah dulu, dim, mentelah dulu dim. Nggih bah, mentelah. Tiang kata assalamualaikum. Salam. Ina angkat tetok dijual pom bensin, jual bensin. Endakkah ada pom bensin tuh? Napunin berjawab, meni kesolah kopiah ada Pak Haji. Parantiang jet tetun tanda bertauhid li Allah Ta'ala. Astagfirullah rasanangan. Yo, pacuan bu, anggih. Tumben saya ngelihat meniki kesolah jubah, kesolah jas, kesolah kopiah. Lah kok ndak paham masalah rizki. Allah. Pak Haji, onen kana tiang. Rizki pom bensin sudah diatur oleh Allah. Tidak mungkin rizkinya pom bensin akan pindah kepada saya. Dan tidak mungkin rizkinya saya Allah pindah kepada pom bensin. Buktinya 2 terijen tiang sugulang tiap pedagang habis. Pacu bu, enggih. Ya, berembe ilmu nah, enggih. Kenapa? Karena saya melihat, saya buktikan keyakinan saya kepada Allah. Allah sudah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap tidak ada binatang yang melata yang ada di bumi kecuali Allah sudah tentukan rizkinya. Momot tiang-tiang terpengaji. Terus berembina, enggih. Kenapa bisa habis? Iya Pak Haji, karena dikala ini pom bensin habis dia ngisi tangki, dan di situ kan macet orang ngantri. Ternyata banyak juga orang yang nggak mau ngantri. Akhirnya dia bilang apa? Daripada ngantri kejar waktu, ceranah timak beda-beda sekedik. Allahu Akbar ibu. Secara logika tiang momot, nah beguru kali ina nih rasa nangan tiang. Artinya apa? Kita tidak pernah berpikir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah tentang hal yang demikian. Kita lebih banyak berpikir dengan kacamata dan logika kita manusia. Tidakkah kita berpikir bahwa puncak ketaatan yang sesungguhnya adalah dikala Allah memerintahkan kita sesuatu yang tidak masuk akal, tapi tetap kita melakukannya. Itulah ketaatan yang sesungguhnya. Yang ulangi, puncak ketaatan yang sesungguhnya
adalah meskipun kita diperintahkan suatu hal yang tidak masuk akal, tapi tetap kita lakukan tanpa berpikir, itulah ketaatan yang memang sesungguhnya di sisi Allah. Coba Allah perintah kita sholat, apa kena tengah angkat tangan, nunduk nungkik, tapi kita tidak butuh itu. Kita tidak butuh dalil, kita tidak butuh apa, karena kita beragama Islam, yakin dengan Allah. Allah perintahkan sholat, sholat. Tidak perlu kenapa, mengapa begini, kenapa begitu, tidak. Meskipun tidak masuk akal, tapi Allah yang merintah kita, kita lakukan. Kenapa? Karena dikala kita berbuat taat, dikala kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha bagaimana untuk merayu Tuhan dalam setiap lantunan ibadah kita. Kita ngerayu oleh Allah taala. Karena kalau tidak dengan rayuan yang sesungguhnya susah untuk kita dapat. Makanya kan kita dalam hidup, apa rayuan kita sama Allah? Setiap sehabis sholat kita katakan apa? Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Apa dinate? Hayyun ma'bud. La ilaha illallah. Apa kata hati? Haqqun mawjud. La ilaha illallah. Apa kata hati? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita merayu Allah dengan cinta kita, kita merayu Allah dengan kasih kita, karena Allah pun maha cinta dan maha kasih. Maka kalau kita ingin nikmat dalam ibadah, maka kerjakanlah agama ini dengan cinta, karena agama itu berdiri atas dasar cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengerjakan sesuatu karena cinta, Bapak Ibu, nikmat kita kerjakan sesuatu itu. Betul tidak? Waktu ente berayaan kan Papu nina lai apa pendeng dia dolak ke nende. Padahal ulik-ulik lelah temikir. Awak tenang wah adik, terima baik. Perkara yang berutah ngapendek mudin terpikir. Kenapa? Karena yang meminta itu adalah seorang kekasih yang kita cinta. Nah sekarang yang meminta kita Allah, yang pingin waktu kita untuk kita sampaikan Allah, karena kepadanya kita akan pulang. Makanya kita rayu Allah dalam zikir kita. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. Apa bahasa hati? Haqqun ma'bud. Kau yang hak aku sembah ya Allah. Ibarat itu pokok kamu doang ari. La ilaha illallah. Apa bahasa hati? Haqqun mawjud. Kaulah yang hak, yang memang betul-betul wujud ya Allah. Wujudku takkan, mawjudku takkan ada tanpa wujudmu. Hidupku takkan ada tanpa hidupmu. Diriku takkan ada tanpa dirimu. Itu maksudnya haqqun mawjud. La ilaha illallah. Apa bahasa hati? La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya,
tidak akan ada kekuatan, takkan ada kemampuan kecuali milik-Mu ya Allah yang maha tinggi dan maha agung. Maka nikmatlah zikir yang kita lantunkan. Ya ampun, antara wadah dengan isi menyatu. Wadahnya berkata la ilaha illallah, isinya berkata hakun ma'bud, yang hak aku sembah itu Engkau ya Allah. La ilaha illallah kata wadah, apa kata isi? Hakun mawjud, yang hak wujud itu hanya Engkau ya Allah. Karena kita bukan wujud namanya, tapi mawjud. Jadi ia terkadu. Kalau kita ingin zikir yang kita lantunkan itu nanti punya efek dikala kita mati, punya efek dikala kita menutup mata terakhir, zikir itu kembali datang kepada kita. Nah iya cara ente. Satu baru niki Masan Imam Ghazali. Pertama, la ilaha illallah. Apa kata hati? Hakun ma'bud. La ilaha illallah. Kata hati, hakun mawjud. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Yang pun nepang zikir terus. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah bareh le akhir dia rayu lagi Allah dengan lantunannya. Apa kalimatnya? La ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la raziqa illallah. Tidak ada yang mengatur rizki kecuali Allah. La ilaha illallah, la yazkurullah illallah. Tidak ada orang yang akan mampu menyebutmu ya Allah kecuali dengan Engkau yang anugerahkan kalbunya untuk mengingatmu. Apa tahu nyebut Allah? Siapa yang menggerakkan lisan ini? Allah. La ilaha illallah, la yarallah illallah. Di sini sering tersendat-sendat para aulia pada kalimat ini. Tidak ada Tuhan yang kusembah kecuali Allah. La yarallah. Tidak ada yang mampu memandang kepadamu ya Allah illallah, kecuali dengan pandangan darimu. Tidak akan kita merasakan nikmatnya solat kalau tidak ada nur pandangan kenikmatan solat dari Allah. Tidak akan Pelunggu Sami merasakan nikmatnya hadir dalam majlis malam ini kalau tidak ada bimbingan nur dari Allah yang menjadikan antara kolbu pelungguh dengan kolbu tiang pun disatukan oleh Allah. Masya Allah. Nah iya tuh, nah hebat lalu. Jadi mana-mana di awal sebelum kita zikrullah itu yang tiga itu kita lantunkan untuk kita merayu Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Apa kata hati? La ma'buda bihaqqin illallah, atau hakun ma'bud. Kedua, la ilaha illallah, hakun mawjud. La ilaha illallah, la hawla wa la
quwwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, amin ya rabbal alamin. Hingga keluar dari mereka, kata Nabi, takhratta takhruja ruhahu wa huwa alal Islam, hingga ruh yang keluar dari diri mereka dikala mati adalah ruh yang tetap dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masuklah kita dalam ayat ini, ruhnya keluar kecuali dalam keadaan muslim, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, watsani an tubashshirahul malaikatan birrahmah. Dikala mereka sakaratul maut itu, mereka akan memandang kepada malaikat itu dengan penuh kasih sayang, dan malaikat memandangnya dengan penuh kasih sayang, dan malaikat mencabut ruhnya dengan penuh kecintaan. Bahkan malaikat yang membimbing kepadanya, dibimbing dia oleh malaikat Allah. Bahkan kan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pernah yang ceritakan Pulung Gosami bahwa kalau orang yang soleh mati itu dianggap sebagai sebuah undangan pesta dari Allah, karena Allah akan menyambut mereka dengan kebaikan, dengan kenikmatan. Itulah kematian bagi orang-orang yang baik. Ya Allah, anugerahkan kepada kami akhir hayat yang husnul khatimah, amin. Anugerahkan kepada kami Allah akhir hayat yang husnul khatimah, sebagaimana meninggalnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihus, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, amin ya Allah ya rabbal. Adapun yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyara mawdu'ahu minal jannah. Allah subhanahu wa ta'ala memperlihatkan bagi mereka dikala ruhnya itu dicabut, diperlihatkan oleh Allah di mana tempatnya di dalam surga. Siapa yang akan menyambut dia, siapa yang akan mendampinginya, bahkan ruhnya yang akan keluar itu dia sudah lihat bahwa ruhnya disambut oleh ribuan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan diangkat sampai tembus kepada Allah, maka ruh itu lebih wangi daripada harumnya kasturi. Ya Allah, ini nikmatnya orang-orang yang saleh, nikmatnya orang-orang yang taat, nikmatnya orang-orang yang bakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya banyak orang dikala dicabut ruhnya, dia terlihat mengkerut keningnya, mengkerut. Kenapa? Karena mati itu ada rasanya, pasti ada rasa sakitnya. Jangankan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang maksum bersih dari dosa, dikala wafatnya beliau sempat mengkerut keningnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai Jibril tidak tahan melihat baginda Rasul. Berbalik malaikat Jibril, kata Jibril, tidak tega aku melihat orang yang begini solehnya, orang yang begini mulianya, orang yang begini taatnya merasakan sakit dikala dicabut nyawanya. Dibisikkan oleh Jibril kepada malaikat Israel, Israel, cabut nyawa Muhammad dengan cabutan yang paling lembut. Kata Israel, ini yang terlembut oleh Jibril,
ini yang paling lembut, aku cabut ruhnya kekasih Muhammad. Tapi sempat Rasulullah mengkerut alisnya, mengkerut keningnya karena merasakan menahan rasa sakit itu. Allahu Akbar. Nah, bagaimana kita yang tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka minimal kalaupun tidak demikian, kita dapat yang ketiga ini, ada rasa gembira, ada rasa senang, ada rasa takjub dikala kita memandang kepada wajahnya malaikat yang datang mencabut ruhnya kita. Maka keluar Allah memanggil kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maka dengan apa kecintaan dikala kita mati itu akan kita dapatkan? Maka dengan cinta dalam beragama dan beragama dengan cinta. Kita cinta dengan agama kita, cintai amalan-amalan kita, cintai agama kita, dan mari kita beragama dengan cinta. Jangan suka menyalahkan amalan orang, karena kita pun yang menyalahkan belum tentu lebih baik daripada orang yang kita salahkan. Jangan suka mengkafirkan orang, jangan suka membid'ahkan orang, jangan suka mensyirikkan orang, karena kita pun belum tentu murni daripada itu. Ya, beragamalah dengan cinta. Karena Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan kalau tidak dengan cinta tidak akan nikmat rasanya. Bapak Ibu pun jadi seorang pedagang, baru kita akan sukses jadi pedagang kalau kita cinta dengan profesi kita. Yuk tiang baik sama nih, girang ceramah tutu lain undang apa nih dengan? Iya apa mau nak lalu-lalu ngerawas tuan ti. Tapi kita meskipun apa kata orang, nggak peduli orang mau bilang apa, terserah, mau ngikut alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa, karena yang kita cari kasih sayang Allah. Yang kita cari hanya ridho Allah. Kalau kita bergantung dengan profesi kita, ya Allah Bapak Ibu, selesai hidup kita, cukup sekedar di situ. Makanya ada orang nanya ke tiang kemarin, Kak Tuan, dalam hidup pelungguh apa kira-kira titik posisi terendah yang pernah pelungguh rasakan? Yang pelungguh merasa sudah tidak berdaya dengan hidup dengan ujian yang pelungguh alami. Ini pertanyaan sulit menurut tiang. Apa titik terendah yang menurut pelungguh paling sulit untuk pelungguh hadapi? Tiba-tiba air mata tiang menetes dan menjawab, yang paling berat saya hadapi dalam hidup adalah ujian popularitas. Ujian popularitas, ujian gelar, ujian sebutan orang, ujian kehormatan dari orang. Dikala orang mengatakan sila, dikala orang berkata pelungguh doang, dikala orang berkata sida doang, itu berat. Berat Bapak Ibu. Ujian terberat kita adalah popularitas kita, karena banyak orang sampai puncak popularitas mereka lupa kepada jati dirinya, lupa dengan Allah, lupa dengan keluarga, lupa dengan saudara, lupa dengan masyarakat dan sebagainya. Itu ujian popularitas. Dikala kita terkenal, wah emang lu siapa? Tapi disitulah ujian kita sesungguhnya.
Banyak orang yang jatuh pada saat puncak popularitasnya. Kenapa? Karena mereka lupa siapa yang ngasih popularitas itu. Ternyata popularitas adalah ujian. Tiang Bapak Ibu ini tahadus bin nikmah. Laik sendek man arak majelis sendek man tiang diundang lek ampenan niki. Sendek man tundang lek gatep, tundang lek niki, tundang lek tangsi, tundang lek karang buyuk. Tetap ke jok panti ampenan tiang nginam-nginam santai muni-muni. Lagu makin wasa arak pengajian jangan tiang bani. Kembek takut tegita si jemaah. Astagfirullah. Ujian popularitas. Ya Allah. Nggih. Sendeman arak pengajian le suete, le bertais, le turide timur, turide barat. Sendeman arak pengajian le nika le sandubaya. Tetap tiang lalu makan jok bertais. Tiang ponggok nanas, tiang angkat kangkung bebas, tetap tiang tokol-tokol kerja supir engkel itu. Lagu makin beru tiang mentalah assalamualaikum innalillahi wa inna rajiun. Apa angkat jamaah? Tuan guru ya makan. La haula wala quwwata illa billah. Ujian popularitas itu berat Bapak Ibu. Berat. Tiang demen kemen catur. Lagu amput tiang mentelah jeri-jerih kemen catur. Tiang tokol-tokol itu lek taman luang baluk men catur kerja sopir kelai mu arak jamaah assalamualaikum mu lek dulu mu malik men catur apa nindengan lah ribut jamaah di Lombok Timur mu tuan guru lalu men catur jok luang baluk. Astagfirullah. Ujian popularitas. Makanya tiang sampaikan yang berat, paling berat dalam hidup ini adalah popularitas. Makanya kita jangan lupa Bapak Ibu, andaikan arak nasi pelungguh lemak jadi DPR misal, arak nasi pelungguh jadi pemerintah, jadi pejabat, jangan lupa, dedek lupa, karena di situ kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang hancur karena popularitasnya, karena uangnya banyak, gajinya besar, semau-mau mengeluarkan uang. Pokok yang penting, wah pokok yang penting. Tapi dikala Allah buka aibnya, jas yang hitam, dasi yang mengkilat, sepatu yang berlipat, diganti oleh Allah dengan baju warna oranye bertulis tahanan KPK. Ya Allah, hancur kita. Makanya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa menjaga amanah Allah ini dalam hidup kita. Tiang pun minta doa ke pelungguh sami untuk tiang juga bisa menjaga amanah pelungguh dengan baik, dan tiang pun juga mendoakan pelungguh yang diberi amanah oleh Allah. Apa yang ada pada profesi kita, itulah amanah Allah untuk kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa jaga melalui bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk malam Senin yang akan datang kan lalang nanggih. Malam Senin kemudian malam Selasa datang kan lalang nah. Selasa kemudian tiang sedang di tanah suci. Jadi mungkin tidak bisa tiang isi untuk jadwal malam Selasa selang minggu depan niki, karena insyaallah tanggal 24 hari Kamis tiang berangkat menunaikan ibadah umroh bersama rombongan jamaah kita yang insyaallah berangkatnya tanggal 24, pulangnya insyaallah di tanggal 4 September insyaallah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk jamaah yang ingin berangkat nanti di bulan suci Ramadan, insyaallah kita berangkat tanggal 15 Ramadan
insyaallah kita bisa nuzulul Quran dan Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Dan tiang maksimal rombongan 2 bis, maksimal 2 bis jatah tiang. Kebetulan 1 bisnya sudah full, 1 bisnya sudah full, tersisa masih tinggal 1 bis. Lewat dari itu ndak bisa. Jadi bisa pelungguh daftar yang ingin berangkat mungkin nanti di bulan Ramadan. Insya Allah kita ada program ziarah ke Taif juga nanti. Kita ziarah ke Taif. Nah insya Allah di harga 36 juta. 36 juta 12 hari di 15 hari akhir Ramadan. Insya Allah berarti 2 hari sebelum Idul Fitri kita kembali ke tanah air. Jadi mau telebaran lek Bali. Nah untuk jamaah yang berkenan silahkan. Tiang tinggal 1 bis. Yang 1 bis tiang ngisi 40 orang. Sebenarnya 1 bis nikah kan isinya 45, tapi tiang isi 40 orang supaya jangan terlalu berdesak-desakan. Untuk 1 bis pertama alhamdulillah sudah full 40 orang. Mungkin untuk bis yang kedua yang berhajat sila untuk program Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan tenasipang tiang pelunggu dimudahkan urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rzuqna al-ilma was-sidqa wal yaqin wal amal al-ikhlas wal istiqamah wa husnul khatimah. Asanta nafsi wa iyyakum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu anni wa ankum as-su' bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma balligh maqasidana ila Makkahil Mukarramah wa Madinatil Munawwarah li ada'i manasikal hajj wal umrah wa li ziyarah ila maqami nabiyikal ma'sum sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam marratin ba'da marratin bi khairin wa lutfin wa afiyah. Iftah alaina fathan qariba, iftah alaina fathan qariba, iftah alaina fathan qariba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jazakumullahu ahsanal jazaa. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.